di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istilah pohon Sidratul Muntaha telah banyak diketahui sebagian orang, khususnya umat Muslim. Keberadaannya sendiri pernah digambarkan Nabi Muhammad SAW ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dan pada penggambarannya, Sidratul Muntaha disebutkan menjadi tempat yang luar biasa dan berbentuk seperti pohon bidara, atau dalam bahasa Arabnya adalah sidroh. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, "Ketika aku dimirajkan ke langit ketujuh, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Dan ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tidak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya karena sangat begitu indahnya." Selain itu, terdapat juga sebuah kisah yang banyak diyakini yang terkait dengan pohon Sidratul Muntaha. Layaknya seperti pohon lain, Sidratul Muntaha juga memiliki daun, buah hingga akarnya. Dan terkait keberadaannya, pohon ini disebutkan berada di ujung semesta dan terletak setelah puncaknya langit ketujuh. Dan hal ini ditegaskan dalam sebuah riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang mengatakan bahwa Sidratul Muntaha adalah pangkal dari semua yang naik. Dan menurut kisah Qabil Akbar, Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon Sidratul Muntaha di bawah arsy dengan jumlah daun yang sama, banyaknya seperti jumlah makhluk ciptaannya. Apabila telah gugur salah satu daunnya, maka itu bisa menjadi pertanda ajal makhluk yang tertulis di dalamnya segera datang. Sahabat, inilah kisah daun pohon Sidratul Muntaha dan pertanda ajal. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan kutipan tersebut mungkin sudah sering didengar. Meski demikian, hanya Tuhan Yang Maha Esa yang mengetahui waktu atau datangnya ajal makhluknya. Berbicara terkait kematian, kerap muncul kisah pohon Sidratul Muntaha yang diciptakan sebagai penanda akhir hidup makhluk-makhluknya. Dan tentang jumlah dan Sidratul Muntaha, cukup banyak riwayat yang menyebutkan banyaknya sama seperti jumlah bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Apabila seorang makhluk telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari waktu yang diputuskan. Dan setelah itu maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut Israel, dan dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis di dalam daun tersebut. Tak ada satupun makhluk di alam semesta ini yang mengetahui kapan dirinya akan meninggal dunia, tak terkecuali Israel, sang malaikat pencabut nyawa. Meskipun bertugas mencabut nyawa manusia, Israel sama sekali tak tahu kapan tiap-tiap makhluk akan mati. Dan kematian setiap makhluk hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut kisah Qabil Akbar, Allah telah menciptakan sebuah pohon Sidratul Muntaha di bawah arsy yang mana jumlah daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Dan jika saat makhluk itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Taulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Sampai ada daun dari pohon yang terletak di bawah arsy gugur. Kemudian akan jatuh 2 titisan dari arah arsy pada daun tersebut, titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal ada si mayat akan mendapat kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapat kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu, dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Adapun malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Mikail, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Dikatakan, dia berwajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaran, dan di setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan juga tangan. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ketujuh, dan salah satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah. Setiap lidah boleh berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan di sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, maka tidak setitik air pun akan jatuh melimpah. Namun, tahukah sahabat bahwa Nabi Muhammad SAW
juga pernah menuju ke Sidratul Muntaha. Pada malam 27 Rajab, tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan agung yang disebut Isra Mi'raj. Perjalanan tersebut berakhir di Sidratul Muntaha. Dan kisah Isra Mi'raj diceritakan dalam sejumlah kitab sejarah seperti Sirah Nabawiyah dengan bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW. Ibnu Hazim Al-Andalusi menceritakan dalam Jawami As-Sirah Nabawiyah, Isra Mi'raj dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu berlanjut dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dengan melewati setiap lapisan langit. Dan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kerap disebut Isra, sedangkan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Dalam perjalanan tersebut, Rasulullah SAW dibersamai oleh malaikat Jibril. Diceritakan dalam kitab Al-Isra wal Mi'raj karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam Imam Asyuyuti dengan bersandar hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Hamad bin Salamah, dari Sabit Al-Banani, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika sampai di langit ketujuh, Rasulullah dan Jibril menuju ke Sidratul Muntaha. Di tempat itulah beliau mendapatkan perintah sholat dari yang semula 50 kali menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Hal ini berkat saran Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad agar mengajukan keringanan kepada Allah, karena umat Islam dirasa tidak akan mampu jika melakukan sholat sebanyak itu. Kembali tentang Sidratul Muntaha. Keberadaan Sidratul Muntaha telah disebutkan dalam Al-Quran, dan Allah Ta'ala berfirman, "Sungguh, dia atau Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain, yaitu ketika di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang dan tidak melampaui apa yang dilihatnya." Quran Surat An-Najm ayat 13-15. Ada sejumlah riwayat yang turut menjelaskan tentang Sidratul Muntaha. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan dalam kitab Sifat Al-Jannah wa ma'ada Allahu illa ahliya min an-na'im, diriwayatkan secara valid bahwa Sidratul Muntaha berada di atas langit. Ibnu Abi Najim meriwayatkan dari Mujahid bahwa itulah yang dimaksud surga. Dalam riwayat Anas radhiyallahu an tentang kisah Isra Mi'raj yang termuat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan, Sidratul Muntaha adalah tempat yang paling tinggi di atas langit ketujuh yang telah dikunjungi Nabi Muhammad SAW, dan di dekat situ terdapat surga. Mahir Ahmad As-Sufi turut menceritakan hal itu dalam Jinanul Khuldi, Na'imuha wa Kusroha wa Huruha. Ia menyebut sebuah riwayat bahwa Rasulullah memberitahukan tentang pohon dengan sesuatu yang pernah dilihatnya. Kemudian aku diangkat ke Sidratul Muntaha. Tiba-tiba aku menemukan bukitnya seperti punuk unta yang paling baik dan daunnya seperti telinga gajah. Lalu Jibril berkata, "Ini Sidratul Muntaha yang punya 4 sungai. 2 di antaranya tersembunyi dan 2 lagi adalah nyata." Maka aku bertanya, "Apakah itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, 2 yang tersembunyi adalah sungai di surga, sedangkan yang tampak adalah Nil dan Eufrat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga disebutkan, kemudian Jibril berangkat bersamaku hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Bukitnya laksana punuk unta yang baik dan daunnya seperti telinga gajah. Hampir saja daunnya menaungi umat ini. Lalu Sidratul Muntaha diliputi dengan berbagai macam warna yang tidak aku ketahui. Kemudian aku dimasukkan ke surga yang di dalamnya terdapat kubah permata dan tanahnya dari kasturi. Sahabat, kisah Isra Mi'raj dan Sidratul Muntaha disebutkan juga di dalam Al-Quran, dan detail peristiwa ini telah tercantum dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, supaya kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Kedua yaitu Quran Surat An-Najm ayat 12-18. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya mengenai apa yang telah dilihatnya? Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad saat melihat Jibril, dan ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya atau Nabi Muhammad SAW
tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya, dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Quran Surat An-Najm ayat 12-18. Dua ayat tersebut menjelaskan garis besar peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah bertemu dengan malaikat Jibril. Dan Sidratul Muntaha digambarkan sebagai pohon bidara raksasa, dengan daun-daun yang bertuliskan nama seluruh makhluk ciptaan Allah. Konon, ketika daunnya gugur, menandakan bahwa perjalanan hidup makhluk tersebut di dunia telah berakhir. Sahabat, misteri letak dan bentuknya Sidratul Muntaha masih menjadi perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa ia berada di langit ketujuh, ada pula yang menyebutnya berada di antara langit ke-6 dan ke-7. Bentuknya pun tak diketahui pasti, hanya Allah yang Maha mengetahui peristiwa bersejarah di Sidratul Muntaha. Dua peristiwa penting dalam sejarah Islam terjadi di Sidratul Muntaha. Pertama yaitu saat Nabi Muhammad SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, saat Nabi menerima perintah sholat 5 waktu secara langsung dari Allah Ta'ala. Menelusuri makna dan hikmah perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha bukan hanya peristiwa luar biasa, tetapi juga syarat makna dan hikmah. Keteguhan iman, ketaatan dan penyerahan diri Nabi Muhammad kepada Allah menjadi teladan bagi umat Islam. Dan kisah Isra Mi'raj dan Sidratul Muntaha menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi umat Islam untuk selalu mengingatkan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hal yang perlu diketahui tentang Sidratul Muntaha yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebuah pohon bidara yang sangat tinggi. Sidratul Muntaha tumbuh di langit ke-6, tetapi menjulang hingga langit ke-7. Dan pohon ini diyakini menjadi penanda akhir dari langit dan menjadi penanda batas di mana makhluk tidak dapat melewatinya. Dinamakan Sidratul Muntaha karena segala yang naik dari bumi berakhir di sana lalu ditahan. Begitu pula segala yang diturunkan dari atas akan berakhir di sana. Hanya Nabi Muhammad yang bisa melewati Sidratul Muntaha. Yang kedua yaitu sangat indah. Keindahan Sidratul Muntaha tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Pandangan Nabi Muhammad SAW juga terbatas saat di sana karena menjaga adabnya sebagai tamu Allah. Dalam beberapa hadis diriwayatkan, Sidratul Muntaha adalah pohon yang terbuat dari emas seluruhnya. Nabi sendiri tidak dapat menggambarkan warnanya karena begitu sangat indah. Ada yang meriwayatkan dahannya terbuat dari zamrud, ada pula yang dari rubi. 3. Keluar 4 sungai dari akarnya. Sungai yang keluar dari akar Sidratul Muntaha ada 4, yakni 2 sungai luar dan 2 sungai dalam. 2 sungai dalam itu ada di surga, sedangkan 2 yang di luar adalah Nil dan Eufrat. Pohon Sidratul Muntaha mengukur jarak 150 tahun perjalanan dari kaki ke puncaknya. 4. Daunnya menyerupai telinga gajah. Rasulullah SAW menggambarkan daun Sidratul Muntaha seperti telinga gajah yang sangat besar, dan 1 daun saja dapat menutupi seluruh dunia. Buahnya berbentuk seperti kendi air. Pohon ini dikelilingi dan dipeluk oleh banyak malaikat di atasnya. 5. Terdapat laron-laron emas. Sidratul Muntaha juga diliputi laron-laron dari emas. Dengan perintah Allah, warna laron-laron itu bisa berubah. 6. Di bawahnya terdapat sumber dari 2 air. Di bawah pohon Sidratul Muntaha terdapat sebuah pegas atau sumber dari 2 air yang dinamakan Salsabil. Yang satu adalah Kautsar atau kelimpahan, dan yang lain adalah Rahmah atau rahmat. 7. Disebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Tidak banyak gambaran detail tentang Sidratul Muntaha, tetapi di dekatnya adalah surga. Di dalam Al-Quran, Sidratul Muntaha hanya disebutkan 2 kali, yakni pada surat An-Najm ayat 14 dan 16, yang artinya, yaitu di Sidratul Muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Quran surat An-Najm ayat 14-16. 8. Jumlah daunnya sama seperti jumlah makhluk ciptaan Allah. Sebuah riwayat dari Qabil Akbar disebutkan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah arsy yang mana daunnya sama banyak dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Jika seseorang itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya tinggal 40 hari dari hari yang diputuskan. Maka jatuhlah daun itu kepada malaikat maut. Taulah bahwa dia telah diperintahkan untuk mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Masih soal Sidratul Muntaha,
Kira-kira seperti apa tempat ini dan apa saja yang pernah terjadi di sana? Yang pertama, bentuk Sidratul Muntaha ternyata adalah sebuah pohon. Mendengar kata Sidratul Muntaha, kita pastinya akan membayangkan sebuah tempat yang luar biasa dan tidak bisa dideskripsikan. Mungkin memang seperti itu, tapi dalam berbagai hadis Rasul cukup jelas mengatakan bagaimana bentuk dari tempat yang satu ini. Ya, Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat yang berbentuk seperti pohon bidara, atau dalam bahasa Arabnya adalah sidroh. Soal detail, Rasul tidak mengatakan hal tersebut dengan cukup jelas. Hanya saja beliau mengungkapkan jika tempat ini sangatlah indah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, ketika aku dimirajkan ke langit ketujuh, aku diajak ke Sidratul Muntaha. Dan ketika pohon ini diliputi perintah Allah, dia berubah. Tak ada seorang pun manusia yang mampu menggambarkannya karena sangat indah. Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon, maka selainnya pohon ia juga memiliki daun, buah dan akar. Hal ini juga tersirat di dalam hadis, aku melihat Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Buahnya seperti kendi daerah Hajar, dan daunnya seperti telinga gajah. Dari akarnya keluar 2 sungai luar dan 2 sungai dalam. Kemudian aku bertanya, wahai Jibril, apakah keduanya ini? Dan dia menjawab, adapun 2 yang dalam itu ada di surga, sedangkan 2 yang di luar adalah Nil dan Eufrat. Dari penjelasan ini, makin terbayang seperti apa Sidratul Muntaha, meskipun tetap saja terlalu susah sebenarnya kalau diimajinasikan. Berikutnya yaitu letak dari Sidratul Muntaha, seperti yang sudah dijelaskan yang tadi. Pohon ini adalah ujungnya semesta, dan dia terletak setelah puncaknya langit ketujuh. Hal ini juga ditegaskan oleh sebuah riwayat oleh Ibn Mas'ud dari Rasul yang mengatakan bahwa Sidratul Muntaha adalah pangkal dari semua yang naik, dan dari sini bisa disimpulkan jika pohon ini terletak di sebuah tempat yang sangat tinggi. Tak hanya itu, Sidratul Muntaha juga dikatakan sangat berdekatan dengan surga, dan hal ini dijelaskan di surat An-Najm ayat 12-18. Makin jelas bagaimana gambaran Sidratul Muntaha, dan setelah mengetahui ini, harusnya bikin kita makin kagum dan takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang, tak ada seorang pun bisa memasuki Sidratul Muntaha kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Sidratul Muntaha adalah sebuah tempat istimewa di mana tak seorang pun bisa memasukinya selain yang diizinkan oleh Allah. Bahkan malaikat Jibril, yang notabene adalah pemimpin para malaikat serta penyampai wahyu, juga tak bisa menempatkan dirinya di sini. Hal tersebut berkaca pada peristiwa Isra Mi'raj, di mana malaikat Jibril tak sanggup lagi mengantarkan Nabi setelah melewati langit ketujuh. Ya, pada akhirnya hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan Allah untuk berada di sini, dan di dalamnya Allah memberikan sesuatu yang sangat penting. Ada hal-hal yang pernah terjadi di Sidratul Muntaha. Setidaknya ada 2 hal besar yang pernah terjadi di tempat ini. Pertama adalah momen ketika Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung. Namun di sini Rasul melihat wujud Allah dalam bentuk cahaya. Hal ini sesuai dengan hadis yang pernah diriwayatkan oleh Abu Dzar ketika beliau bertanya mengenai wujud Tuhan. Tak hanya melihat Allah secara langsung, Sidratul Muntaha juga pernah jadi saksi sebuah peristiwa besar yang dampaknya kita rasakan hingga hari ini. Ya, ini adalah perintah sholat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan semua umatnya. Jika kamu ingat, dalam peristiwa ini Rasul bolak-balik naik dan turun dari Sidratul Muntaha untuk bertanya kepada Nabi Musa AS perihal jumlah sholat. Lantas, apakah perbedaan Arsy dan Sidratul Muntaha? Meski sama-sama dinobatkan sebagai tempat yang istimewa, tetapi pernahkah sahabat Hidayah pernah mendengar perbedaan Arsy dan Sidratul Muntaha, di mana tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad SAW tersebut ternyata memiliki letak dan bentuk masing-masing. Dan bahkan, perbedaan tersebut telah dijelaskan oleh Allah dalam beberapa surat Al-Quran. Yang pertama yaitu berdasarkan pengertiannya. Menurut ahli bahasa, Arsy berasal dari kata arsya, yarushu, atau membangun, yang diartikan sebagai bangunan, singgasana, istana atau tahta. Sementara para ulama berpendapat bahwa Arsy merupakan pusat pengendalian dari segala persoalan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah, yakni Quran Surat Yunus ayat 3 sebagai berikut. Kemudian dia bersemayam di atas Arsy. Dan berdasarkan ayat tersebut,
Paham Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan Arsy sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi berupa singgasana, seperti kubah dengan tiang-tiang yang dipikul dan dikelilingi oleh para malaikat. Adapun para imam ahli tafsir menjelaskan, Arsy merupakan suatu tempat yang memiliki fisik dan materi, bukan hanya suatu ungkapan kiasan semata. Sementara, istilah Sidratul Muntaha terdapat dalam 4 ayat Al-Quran, yakni Quran Surat Saba ayat ke-16, bermakna pohon bidara. Selain itu, istilah tersebut juga dimuat dalam Surat An-Najm ayat ke-14 dan ke-16, bermakna pohon. Namun hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikatnya. Terakhir di dalam Quran Surat Al-Waqiah ayat ke-28 yang bermakna pohon bidara tidak berduri. Di samping itu, istilah Sidratul Muntaha dalam Al-Quran diartikan sebagai ujung atau batas alam semesta yang dikenal dengan langit ketujuh. Tempat istimewa yang tidak dapat dimasuki oleh siapapun, bahkan malaikat Jibril. Namun atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW menjadi salah satunya manusia yang terpilih yang dapat memasuki dan melihatnya secara langsung. Perbedaan Arsy dan Sidratul Muntaha sebagai tempat istimewa yang diciptakan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW tersebut, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat berikut. Aku tidak bisa melewati tempat ini. Tidak ada satupun yang diperintahkan melewati tempat ini kecuali engkau. Di sana Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Allah untuk diberikan perintah sholat 5 waktu. Adapun beberapa literatur menjelaskan bahwa Allah menciptakan tempat tersebut untuk menandai akhir hidup dari semua makhluknya melalui daun-daun pohon. Jika ada daun jatuh bertuliskan nama suatu makhluk, maka menandakan perjalanannya di dunia sudah selesai. 2. Berdasarkan letaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Wahab bin Munabi, dijelaskan bahwa Allah menciptakan Arsy dari cahayanya. Arsy tersebut melekat pada kursi, di mana para malaikat pun berada di tengah-tengahnya. Selain itu, Arsy juga dikelilingi oleh 4 sungai, yaitu sungai berisi cahaya berkilauan, api yang menyala kemerahan, salju putih berkilauan, dan juga air. Lalu di setiap sungai, para malaikat berdiri dengan bacaan tasbihnya, yang berarti Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id dari Hamad bahwa Allah menciptakan Arsy dari permata zamrud hijau dan diciptakan baginya tiang penopang dari batu permata yakut merah. Di Arsy tersebut, 1000 bahasa atau lisan. Di bumi diciptakan 1000 umat. Setiap umat bertasbih kepada Allah dengan bahasa Arsy. Sementara perbedaan Arsy dan Sidratul Muntaha dilihat dari letaknya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Sidratul Muntaha terletak pada langit ketujuh dan ada di langit ketujuh. Namun perawi hadis menyebutkan bahwa Sidratul Muntaha diperkirakan menancap di langit keenam, lalu cabangnya menjulang di langit ketujuh, serta letaknya sangat dekat dengan surga. 3. Berdasarkan bentuknya. Meski banyak hadis atau ayat yang menjelaskan tentang Arsy, ternyata belum ada yang benar-benar mengetahui bentuk sejatinya. Namun sebagai umat Islam, sahabat wajib mengimani sesuai keterangan Allah dan Rasul-Nya tentang penggambaran singgasana tersebut, di mana besarnya Arsy dapat dilihat dari besarnya malaikat yang memikulnya, sebagaimana ayat berikut. Malaikat-malaikat yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih, memuji Rabb-Nya, dan mereka beriman kepadanya, serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, Ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari sisaan neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Ghafir ayat 7. Begitupun bentuk Sidratul Muntaha yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi beberapa pendapat menyebutkan berbentuk seperti sebuah pohon. Hal tersebut sesuai dengan arti sidrat dalam bahasa Arab yang berarti pohon bidara. Selain itu, daun yang terdapat pada pohon tersebut jumlahnya sebanyak jumlah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Berdasarkan pemaparan perbedaan Arsy dan Sidratul Muntaha yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kedua tempat tersebut tidak hanya memiliki definisi yang berbeda, melainkan juga letak dan bentuk tersendiri atau masing-masing.